Alam Indonesia menyimpan kekayaan fungsi yang luar biasa. Dari pegunungan tropis yang menampung air, hingga hutan rawa dan mangrove yang menyerap karbon. Setiap bentang alam memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Setiap ekosistem membawa fungsi alami yang dapat kita manfaatkan. Fungsi inilah yang dikenal sebagai jasa lingkungan hidup, berbagai manfaat yang diberikan alam untuk mendukung, melindungi, dan menopang kehidupan kita sehari-hari. Jasa lingkungan hidup mempunyai keterkaitan yang erat dalam menjaga fungsi ekosistem vital. Pengatur air sebagai fungsi utama dalam ekosistem yang sangat berpengaruh terhadap keberadaan vegetasi untuk mendukung keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, yang secara langsung berkaitan dengan penyerapan dan penyimpanan karbon di dalam vegetasi dan tanah. Melalui pemetaan jasa lingkungan hidup tinggi, kita dapat memahami cara kerja alam secara lebih utuh. Mengidentifikasi wilayah dengan fungsi ekosistem terbesar, sekaligus mengenali area yang mulai menghadapi tekanan. Jasa lingkungan hidup juga menjadi bagian penting dari inventarisasi lingkungan hidup nasional, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017, serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui pemetaan jasa lingkungan hidup, ditetapkan 3 kelompok utama dalam kategori jasa lingkungan hidup tinggi. Kategori A, B, dan C, masing-masing memiliki subkategori dan fungsi lingkungan yang spesifik. Kategori A terdiri dari subkategori A, yang menyediakan 3 jasa lingkungan utama, pengatur air, pendukung habitat dan keanekaragaman hayati, serta penyerap dan penyimpan karbon. Kategori B terbagi menjadi subkategori B1, B2, dan B3. Subkategori B1 mencakup fungsi pengatur air serta pendukung habitat dan keanekaragaman hayati. Subkategori B2 berperan mendukung habitat dan keanekaragaman hayati, sekaligus menyerap dan menyimpan karbon. Sementara subkategori B3 menjalankan fungsi pengatur air, serta penyerap dan penyimpan karbon. Terakhir, kategori C terdiri dari subkategori C1, C2, dan C3. Subkategori C1 berfungsi sebagai pengatur air. Subkategori C2 mendukung habitat dan keanekaragaman hayati, dan subkategori C3 berperan sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Dan juga jasa lingkungan hidup tidak tinggi. Klasifikasi ini membantu kita memahami bagaimana setiap kawasan berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, terdapat pula pemetaan jasa lingkungan hidup lainnya, seperti penyedia air, penyedia pangan, dan pengatur kualitas udara. Di Pulau Sumatera, kategori jasa lingkungan hidup tidak tinggi mendominasi dengan 51,14% wilayah. Ini menunjukkan tekanan besar terhadap ekosistem akibat konversi hutan dan peningkatan aktivitas manusia. Kategori A mencapai 20,6%. Kategori B berada pada kisaran 5,57%. Sementara itu, kategori C mencapai 18,75%. Secara keseluruhan, kondisi Sumatera memperlihatkan pentingnya perlindungan kawasan bernilai tinggi dan upaya restorasi pada wilayah yang telah kehilangan kapasitas ekologi. Tanpa itu, fungsi ekosistem dan lingkungan di pulau ini akan terus menurun. Pulau Kalimantan menunjukkan kondisi ekosistem yang masih relatif kuat. Wilayah dengan jasa lingkungan hidup tinggi, kategori A, mencakup 41,68%. Kategori B memiliki proporsi 5,57%, sementara kategori C mencapai 17,43%. Sementara kategori jasa lingkungan hidup tidak tinggi mencakup 35,32% berada di daerah yang telah terkonversi menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan permukiman. Kalimantan masih menjadi paru-paru penting bagi Indonesia dan dunia. Namun tekanan dari aktivitas ekonomi harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menurunkan fungsi ekosistem. Pulau Jawa menghadapi tekanan lingkungan paling tinggi di Indonesia. Hampir 70% wilayahnya tergolong jasa lingkungan hidup tidak tinggi akibat tingginya kepadatan penduduk dan intensitas pembangunan. Kategori A hanya mencapai 6,19%, mencerminkan kawasan dengan fungsi ekosistem tertinggi hanya tersisa di daerah pegunungan dan kawasan hutan lindung. Kategori B dan C mencakup wilayah sempit, masing-masing di bawah 10%.
Kondisi ini menandakan bahwa fungsi ekologis Pulau Jawa telah berada di titik kritis. Diperlukan upaya serius untuk memulihkan ruang terbuka hijau, memperkuat sistem air tanah, dan menata ulang pembangunan berbasis lingkungan. Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara memperlihatkan dinamika ekosistem yang unik. Jasa lingkungan hidup tinggi kategori A mencakup 32,98%, menunjukkan area dengan jasa lingkungan hidup tinggi yang umumnya berada di kawasan hutan pegunungan dan daerah tangkapan air. Kategori B menempati 7,93%, sedangkan kategori C terutama C2 mencapai 13,86%. Namun kategori jasa lingkungan hidup tidak tinggi mendominasi 45,23%. Tekanan terbesar terjadi di Pulau Bali, akibat kepadatan penduduk dan aktivitas pariwisata yang tinggi. Sementara itu, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur lebih dipengaruhi oleh karakteristik bentang alam berbukit, tanah berbatu, serta iklim monsun yang kering, yang secara alami membatasi pemanfaatan fungsi ekosistem. Kawasan ini menuntut strategi pengelolaan berbasis adaptasi, menyeimbangkan antara kebutuhan manusia, konservasi air, dan pelestarian vegetasi alami yang khas. Pulau Sulawesi memiliki kondisi ekosistem yang relatif stabil. Kategori A mendominasi dengan 46,17%. Kategori B hanya 3,46%, sedangkan kategori C 9,1%, yang sebagian besar berada di dataran tinggi dan daerah tangkapan air. Kategori jasa lingkungan hidup tidak tinggi mencapai 41,36%, berada di wilayah pesisir dan daerah yang telah mengalami konversi lahan. Jasa lingkungan hidup menunjukkan Sulawesi sebagai wilayah dengan potensi jasa lingkungan tinggi, namun juga menghadapi ancaman dari pembukaan lahan dan perluasan kawasan produksi. Perlindungan wilayah hulu dan pesisir menjadi kunci menjaga keseimbangan ekologis Pulau Sulawesi. Kepulauan Maluku, jasa lingkungan hidup tinggi mendominasi secara signifikan. Kategori A mencapai 60,81%. Menunjukkan fungsi ekologis yang masih sangat kuat. Kategori B mencakup 7,67% dan kategori C 5,3%. Sementara jasa lingkungan hidup tidak tinggi hanya 26,99%. Jasa lingkungan hidup Maluku menunjukkan bahwa kepulauan ini memiliki kualitas lingkungan terbaik di Indonesia. Tekanan manusia yang relatif rendah serta dominasi vegetasi alami menjadi faktor utama terjaganya fungsi ekosistem di Kepulauan Maluku. Pulau Papua merupakan wilayah dengan kondisi ekosistem paling kuat di Indonesia. Sebanyak 64,25% wilayahnya termasuk dalam jasa lingkungan hidup tinggi. Kategori A menandakan dominasi ekosistem alami yang masih utuh. Kategori B mencakup 9,97%. Sedangkan kategori C, 18,91%, menunjukkan fungsi pengatur air dan habitat yang besar di bentang alam pegunungan dan dataran rendah. Jasa lingkungan hidup tidak tinggi hanya 6,87%, menandakan tekanan manusia yang sangat kecil. Papua adalah benteng terakhir ekosistem Indonesia. Wilayah dengan fungsi ekologis tertinggi dan keanekaragaman hayati luar biasa. Dari hasil pemetaan nasional jasa lingkungan hidup tinggi, terlihat jelas bahwa setiap wilayah di Indonesia memiliki karakter ekologis yang unik dan saling melengkapi. Pulau-pulau di bagian timur, seperti Maluku dan Papua, berperan sebagai benteng ekosistem dengan fungsi lingkungan tertinggi. Sementara itu, Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera menghadapi tekanan yang lebih besar akibat intensitas aktivitas manusia. Keterkaitan antara bentang alam, vegetasi alami atau unit ekoregion, dan penutupan lahan menjadi dasar terbentuknya jasa lingkungan hidup. Semakin seimbang hubungan ketiganya, semakin kuat pula kemampuan alam dalam memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Peta jasa lingkungan hidup tinggi bukan sekadar data spasial, melainkan panduan strategis untuk memastikan arah pembangunan tetap selaras dengan upaya pelestarian lingkungan. Menjaga keberlanjutan jasa lingkungan berarti menjaga masa depan bumi Indonesia. Masa depan yang tumbuh dari keseimbangan antara manusia dan alam.